Baik, kita mulai saja sambil menunggu yang masih tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sekalian yang dimuliakan Allah. Semoga pagi ini harinya menyenangkan karena hujan turun dengan lebat sekali. Beberapa daerah saya dengar banjir. Jadi semoga hujannya membawa rahmat bagi kita semua. Baik, saya akan memulai pertemuan hari ini dengan menyampaikan pada teman-teman sekalian bahwa ini sudah minggu ke-4, jadi nanti kita akan evaluasi apa yang sudah kita lakukan selama minggu ke-1 sampai ke-3 ya. Jadi sambil kita menyiapkan apa yang harus kita lakukan pada minggu ke-4 dan seterusnya. Seperti pernah saya sampaikan bahwa, dan ini harus selalu diingat bahwa kuliah kita adalah kuliah online. Tempat kuliahnya ada di psikologi. Nah, dengan begitu, maka pertemuan-pertemuan kita seperti di Zoom ini hanya salah satu bagian saja dari proses itu. Jadi ini bukan sesuatu yang harus, gitu ya, sesuatu yang wajib. Jadi kalau sempat silahkan bergabung. Kalau belum sempat karena ada acara lain, silahkan nanti kita akan sediakan waktu untuk mengikuti melalui YouTube. Saat ini kita sudah punya 26 partisipan, karena saya sambil mengajar dan sambil menjadi host, maka seperti saya sampaikan di grup, untuk agar kuliah menjadi nyaman, nanti setelah menit ke-10, ruangan ini kita lock. Jadi yang tidak sempat bergabung pada saat ini nanti silahkan mengikuti di YouTube saja, biar juga mengikutinya secara utuh gitu ya. Nanti kalau bergabung di tengah-tengah dan seterusnya kan kasihan juga nggak utuh yang diikuti gitu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu nanti menyiapkannya di YouTube saja, tidak akan menerima partisipan lagi di menit selanjutnya. Baik, ini akan saya sharing. Oke, jadi kita ingat kembali bahwa tujuan pembelajaran kita di mata kuliah fikih ini adalah jadi tujuan kita di mata kuliah ini adalah memahami posisi fikih Islam itu teriak-teriak ya. Oke. Jadi seperti kita cantumkan juga di dalam SAP,
tujuan pembelajaran di minggu pertama sampai ketiga kemarin sebenarnya adalah memahami fikih hukum Islam dalam konteks bermasyarakat di Indonesia. Seperti saya tanyakan agar ditulis dalam essay itu, pertanyaan pentingnya adalah di manakah posisi hukum Islam di Indonesia. Jadi dalam hal ini kita perlu berbicara sebenarnya definisi. Yang pertama adalah definisi fikih itu apa, yang kedua syariah itu apa, dan yang ketiga hukum Islam itu apa, gitu ya. Jadi tiga hal ini menentukan dalam pemahaman kita tentang hukum Islam di Indonesia. Nah, yang pertama fikih, karena mata kuliah kita itu bernama fikih, maka kita harus paham bahwa fikih itu dalam banyak hal punya makna yang sangat sempit. Yang dimaksud makna yang sangat sempit itu adalah bahwa kita hanya mendefinisikan awalnya itu sebagai perbuatan-perbuatan, hukum tentang perbuatan-perbuatan mukallaf. Jadi fikih itu secara sempit maknanya ya kalau kita bicara dalam kehidupan sehari-hari ada tentang sholat, zakat, puasa, lalu haji, dan muamalah-muamalah itu. Tetapi dalam prakteknya kita tahu bahwa fikih itu cakupannya sangat luas. Jadi walaupun temanya itu seperti tadi saya sebutkan sangat spesifik, tapi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya hampir semua hal itu bersentuhan dengan fikih gitu. Kalau ada pemilihan kepala desa misalnya ya di tempat saya kemarin beberapa waktu yang lalu, salah satu kandidatnya itu perempuan, tidak sedikit orang yang kemudian mengatakan perempuan itu haram hukumnya menjadi kepala desa misalnya. Jadi yang dipakai adalah dalil-dalil fikih untuk kepentingan politik. Jadi bisa fikih itu mencakup hal-hal yang lebih luas. Nah karena itu kita juga mengenal istilah syariah yang dalam banyak hal syariah itu sama dengan fikih. Misalnya ada fakultas syariah. Fakultas syariah itu kebanyakan juga isinya adalah berbicara tentang hukum Islam. Kenapa di IAIN dulu atau di UIN itu ada fakultas syariah, sementara ada fakultas usuluddin? Karena syariah itu di dalam makna fakultas syariah itu sangat spesifik hukum Islam. Nah, pada syariah dalam hal lain itu juga bermakna sangat luas. Agama kita itu disebut syariah. Di agama secara luas itu disebut syariah. Nah, yang ketiga tentang hukum Islam. Ini juga khas Indonesia. Jadi hukum Islam itu kalau kita bicara tentang hukum Islam ya tentu kata-kata hukum itu dari bahasa Arab, Islam itu bahasa Arab. Tapi hukum Islam itu adalah istilah yang di Indonesia, hanya dipakai di Indonesia. Kalau kita membaca buku-buku berbahasa Arab, tidak ada penggunaan atau jarang sekali, sangat jarang sekali penggunaan istilah misalnya al-hukmu al-islami. Ya enggak, paling ya fikih atau syariah. Nah, ini yang mendasari kita ketika kita bicara tentang fikih kontemporer di Indonesia. Nah, kontemporer itu waktunya yang kita bicarakan. Kalau mata kuliah ini namanya fikih kontemporer, kita bicara tentang fikih dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang. Dan maknanya itu bisa sangat luas tentu ya. Kalau ada orang bertanya batasannya apa, mungkin malah saya bisa mengatakan nyaris tidak ada batasnya. Ada orang bertanya tentang apapun, nah sekarang bisa mengajukan pertanyaan itu kepada ustaz, minta saran dan hukumnya apa. Mulai dari urusan ekonomi, politik, kebudayaan, kebudayaan misalnya termasuk seni, musik dan seterusnya, semuanya tercakup dalam hukum Islam. Nah, kalau kita bicara tentang hukum Islam di Indonesia, seperti tulisan-tulisanmu sebenarnya juga mencerminkan ini, kita bicaranya sebenarnya bisa dalam 3 level yang berbeda. Itu ya. Jadi ada 3 level yang mungkin itu dari satu sisi ya bisa kita tunjukkan gitu kepada siapa saja gitu. Ketika kita diskusi tentang hukum Islam, levelnya ada di 3 ini.
Yang pertama adalah level negara. Ini sebenarnya level paling tingginya. Walaupun hukum Islam itu bukan hukum yang diakui, tetapi hukum Islam itu dipakai sebenarnya dalam banyak dalam banyak peraturan di Indonesia. Di Indonesia itu ada peraturan misalnya haji, itu kan hukum Islam, tapi diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan tentang gedung dan bangunan misalnya, itu ada yang mengatur tentang struktur bangunan musola, misalnya musola atau tempat beribadah umat Islam, tempat wudhunya bagaimana dan seterusnya. Jadi di level negara kita punya aturan-aturan yang memang mengacu pada hukum Islam. Ada keputusan presiden namanya kompilasi hukum Islam yang itu mengatur pernikahan di Indonesia. Jadi kalau Anda Muslim yang menikah dengan orang Islam, maka yang diacu itu adalah kompilasi hukum Islam itu, yang itu merupakan fikih asli Indonesia. Nah, kalaupun tidak diatur di dalam negara, hukum Islam itu juga ada di masyarakat. Jadi negara tidak mengatur sebenarnya, mengadopsi hukum Islam itu, tapi kemudian berlaku di masyarakat. Misalnya ya, teman-teman Muhammadiyah misalnya mengeluarkan fatwa bahwa Maulid Nabi itu tidak boleh, misalnya gitu. Walaupun negara tidak mengatur, tetapi teman-teman Muhammadiyah mematuhi fatwa itu dan tidak menjalankan peringatan Maulid Nabi. Jadi ada ketaatan di kalangan pengikut Muhammadiyah untuk tidak menyelenggarakan upacara-upacara peringatan Maulid Nabi. Misalnya seperti itu. Demikian juga dengan yang anggota NU misalnya. Jadi kalau misalnya kiai mengatakan ini harus begini misalnya, maka orang-orang NU itu akan taat kepada si kiai meskipun negara tidak mengatur. Nah, yang terakhir itu di level yang paling kecil adalah individu. Nah, hukum Islam di level individu itu ya masing-masing kita sebenarnya yang akan menentukan. Teman-teman perempuan itu banyak yang misalnya tidak menggunakan jilbab atau menggunakan jilbab. Jadi yang mengatur siapa? Apakah negara mengatur perjilbaban? Tidak. Kampus kadang mengatur, tetapi kan tidak semua kampus mengatur perjilbaban. Kalau kamu kuliahnya di UGM misalnya, ya kamu boleh tidak pakai jilbab. Keputusan untuk menggunakan jilbab dan tidak menggunakan jilbab itu keputusan pribadi. Demikian juga sholat, mau sholat berjamaah atau sholat sendiri, nah itu keputusannya adalah keputusan individu. Nah, dengan kita melihat 3 level ini nanti, ketika kamu nanti saya minta untuk membuat tugas itu, perhatikanlah ruang-ruang ini. Apakah kamu bicara tentang hukum Islam di level negara, hukum Islam di level masyarakat, atau hukum Islam di level individu. Sehingga nanti ketika kamu membuat cerita, analisis tentang topik yang kamu angkat, kamu bisa dengan baik mendeskripsikan, oh ini levelnya negara, berarti aku harus ngomong nih peraturan undang-undangnya bagaimana, penegakan hukumnya bagaimana. Gitu ya. Kalau misalnya kamu orang Aceh, kebetulan, dan di Aceh ada pemberlakuan syariat Islam, ya berarti kamu akan ketemu dan berbicara tentang polisi hizbah di Aceh itu. Teman kita ada yang dari Malaysia misalnya, dan saya kira Malaysia termasuk ada apa namanya mufti resmi negara. Jadi negara itu punya mufti resmi, tidak seperti di Indonesia. MUI itu tidak resmi loh ya. Jadi jangan dikira MUI itu lembaga negara. MUI itu lembaga swasta. Negara tidak harus mengikuti MUI, sama seperti NU dan Muhammadiyah tadi. Nah, jadi mari kita lihat levelnya ini apakah di level negara, masyarakat, dan individu ketika kamu bicara tentang hukum Islam. Nah, saya kembali lagi kepada tugas kita. Seperti saya sampaikan, tugasnya akan seperti ini, Bapak Ibu, kurang lebih. Nah, ini saya hanya minta Anda untuk mencari 5 topik itu untuk yang disederhanakan sebenarnya tugasnya ya. Yang semula rencananya minggu kedua itu disederhanakan. Anda hanya membuat tabel saja seperti itu. Kira-kira topik yang menarik menurut Anda apa? Dan mengapa Anda menarik? Buat tabel saja, tidak perlu mengarang artikel panjang-panjang ya. Nah, setelah Anda buat tabel itu, lalu Anda memilih satu saja ya, satu saja dari topik itu untuk dibuat artikel utuh. Itu nanti sebagai pengganti UTS.
Atau kalau Anda tidak mau membuat artikel, Anda boleh bikin video. Bisa video narasi seperti berita itu, bisa video liputan. Kalau Anda mau membuat liputan tentang misalnya ada ritual keagamaan tertentu, ini pada musim Maulid Nabi misalnya, nah, kebetulan mungkin sekaten, nah misalnya bikin liputan tentang sekaten, nah, misalnya gitu. Ini sekaten ini sebenarnya menurut hukum Islam bagaimana? Anda turun ke lapangan, lihat sekaten, divideokan, kemudian Anda mungkin nanya ke ulama di tempat Anda bagaimana pendapatnya tentang sekaten. Di YouTube ada banyak video begitu yang judulnya heboh-heboh, kadang misalnya bikin video itu biar banyak diklik, sekaten ternyata membawa celaka, ya, ya membawa celaka bagi yang misalnya dompetnya kecopetan, bukan sekatennya sebenarnya, itu karena nonton sekaten, terus kemudian dompetnya kecopetan. Dipikirnya yang klik itu ya sekatennya membawa kecelakaan. Nah, Anda bisa bikin video-video seperti itu, yang sekali lagi seperti saya tulis di situ ketentuan tugasnya itu, bikinlah kalau misalnya video dan artikel itu yang menarik untuk audiens umum. Yang dengan itu Anda bisa publikasikan, entah itu kalau tulisan ya di media-media seperti mojok.co, alif.id, dan sejenisnya banyak sekali, saya nggak hafal ya. Kalau bikin video pendek di YouTube misalnya, jangan lebih dari 7 menit atau maksimal sekali misalnya 10 menit ya, karena kalau terlalu lama itu juga nggak ada yang nonton juga ya. Agar enak dinikmati itu ya video itu 5 menit, 7 menit saya kira sudah cukup. Nah, ini tugasnya kurang lebih, dan tadi materi yang kita diskusikan. Sekarang saya akan membuka kesempatan kepada teman-teman untuk ngobrol tugas ini dan juga materinya ya. Oke, silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, komentar yang terkait dengan materi minggu 1 sampai 3 dan juga terkait dengan tugas, saya persilahkan. Boleh menulis di chat, boleh menyampaikan langsung melalui video. Saya kira sudah saya buka aksesnya untuk semua orang yang mau berbicara. Silahkan kalau mau. Sudah saya buka aksesnya. Pak, permisi. Monggo, Pak. Kalau Nama, tanya, alamat. kalau tanya tapi tanyanya nggak tentang materi, boleh Pak, tentang kayak hukum fikih. Tentang apa? Tentang kalau hukum fikih gitu. Aku kiai, Mas. Kok pertanyaanmu aja angel-angel ya? Iya. Nanti kamu anggap saya ustadz gitu kan. Aku nggak bisa jawab. Itu kan kemarin bahas plagiat itu, Pak. Ya. Kan kayak plagiat itu kan kayak mengambil, kayak mencuri hasil pikiran orang lain atau apa gitu kayak. Ya, salah satu definisinya begitu. Terus saya kepikiran ini, Pak, kayak kalau kita beli produk kayak KW gitu, Pak, produk kayak imitasi tiruan gitu kayak Nike tapi tiruannya gitu. Itu hukumnya gimana, Pak? Kan ada sepatu KW gitu. Kalau enggak buku-buku itu kan ada. Buku bajakan banyak. Buku bajakan ya, hukumnya buku haram bajakan. ya harusnya ya. Ya kayak gitu-gitu, Pak. Oke, itu pertanyaannya mau dijawab. Jadi fikih itu selalu ya, fikih itu sebenarnya selalu kontekstual. Apa yang cocok jawaban ini bagi seseorang itu belum tentu cocok bagi orang lain. Itu yang Anda harus ingat ya. Ketika ini yang nanya kamu gitu, maka jawaban saya, kalaupun saya memberi jawaban, maka itu sebenarnya hanya cocok buat kamu. Nah, yang lain harus punya pertanyaan sendiri. Misal begini, kamu misalnya ya, mau membeli buku untuk pelajaran fikih kontemporer, gitu misalnya ya. Terus kamu tidak punya duit sama sekali untuk beli buku. Nah, sementara kamu harus mengumpulkan tugas dan sangat membutuhkan buku itu. Tapi kamu memang benar-benar tidak punya duit. Gitu. Boleh enggak misalnya kamu mendapatkan buku bajakan.
yang lebih murah. Jadi sudah nggak punya duit, kalau beli buku asli pasti akan sangat susah, lalu kamu beli bajakan. Nah, dalam keadaan seperti itu kan kemudian nanti kita bicara tentang kondisi darurat. Boleh enggak kalau sudah darurat boleh. Tetapi pada hukum asalnya kita akan mengatakan membeli buku bajakan itu harusnya adalah haram. Membeli produk bajakan juga haram. Jadi kalau mau kenapa haram? Karena merugikan bagi bagi perusahaan aslinya gitu ya. Bagi Nike itu merugikan. Nah, tetapi kemudian bagi orang per orang itu akan punya hukumnya masing-masing. Saya tidak akan membuat hukum untuk Anda haram, untuk si A haram, untuk saya haram, dan seterusnya. Saya jujur saja, kalau buku ya, saya tidak pernah beli Nike bajakan sih, karena saya juga nggak selera-selera amat dengan merek. Kalau buku misalnya, itu selama saya masih bisa membeli buku itu, saya akan usahakan untuk membeli buku itu. Buku-buku di Indonesia dan buku-buku Indonesia dalam bahasa Indonesia itu, misalnya saya akan sangat kecewa kalau ada orang membagi-bagikan PDF. Bagi saya itu ya, Anda bolehlah mendapatkan PDF, tapi jangan membagi-bagikan. Gitu. Untuk urusan pribadi, gitu, karena kepentingan darurat, mungkin Anda bolehlah pakai buku bajakan. Tetapi jangan sampai terus oleh buku bajakan, terus kemudian dibagi-bagikan. Itu kasihan sama pengarangnya, kasihan sama penulisnya. Jadi pada dasarnya ya nggak boleh. Tapi keadaan-keadaan tertentu kadang memang mendaruratkan. Mendaruratkan itu ya individual jawabannya. Gitu? Siapa tadi yang nanya? Saya Rama. Terima kasih, Ya. Pak. Siapa ini? Hizbul. Bentar dari atas ya. Pak, maksud tugas minggu kedua itu dihapus berarti tinggal UTS. Ya, udahlah. Ya. Dan fotonya mempresentasikan Kebumen yang sedang banjir. Dan ini rumahnya mana? Jemur apa? Yang banjir kan daerah selatan, daerah utara ya. Saya nggak tahu kalau yang daerah. Saya kota, Pak, bukan di Ya. daerah situ. Mahmu banjir? Enggak sih, cuma daerah teman saya banyak banjir sama pondok. Pondok Jetis. Al-Kafi, Somalangu. Oh, Sumolangu. Gitu. Kalau Jetis itu kan dekat sungai ya, mestinya juga kebanjiran itu Jetis itu. Enggak ada, itu sih Pak, enggak ada berita tentang banjir Jetis, Pak. Alhamdulillah tidak. Oh, enggak. Ya, alhamdulillah enggak. Tapi Peniron dan seterusnya daerah utara banyak yang banjir saya dengar. Iya, Pak, banyak. Terus mencari donasi bantuan daerah lain itu gitu. Oh, malah ngomong nih. Monggo disertakan nomor rekening. Dah. Untuk tugas UTS, selain opsi membuat video dan artikel, boleh nggak Pak? Tugasnya membuat sebuah podcast. Boleh. Tetapi yakinkan saya bahwa podcastmu itu juga didengarkan orang. Maksud saya itu ya, kamu tidak hanya membuat rekaman saja, tetapi juga di-publish, terus kemudian di-like. Nah, semakin banyak like-nya, semakin bagus nilainya kira-kira gitu ya. Atau semakin banyak di-share, semakin banyak. Boleh. Kita buat bebas saja lah. Kalau ada yang punya ide kreatif, silahkan. Bapak, saya mau tanya lewat chat karena saya masih di bank. Duitmu oke. Enggak apa-apa ya Pak, boleh. Ya. Terus apa? Enggak ada pertanyaannya. Video artikel jika kita milih video dan kita buat video dokumenter dari seliputan tradisional tempat, bagaimana boleh? In frame atau tidak juga tidak apa-apa. Tidak harus in frame. Ya seperti kamu, ya terserah kamu lah. Sekarang mau in frame atau tidak itu kan ya teknis yang tidak terlalu sulit ya. Saya tidak mengatur. Saya tidak mengatur sangat detail. Kamu diberi kebebasan sebebas-bebasnya saja. Mau seperti apa, yang penting setelah jadi video itu nanti bisa di-share untuk umum dan menarik gitu ya. Kalau buat tugasnya kolaborasi gimana? Boleh kolaborasi tapi tidak dengan sesama mahasiswa KPI. Misalnya collab dengan jadi produser boleh.
Tapi kalau sesama yang sedang mengerjakan tugas ini nggak boleh. Jadi kita menginginkan agar kita mendapatkan materi sebanyak-banyaknya gitu ya. Terus via YouTube ya boleh, via Instagram boleh, via Facebook boleh. Yang penting itu bisa di-share ke publik dan nanti kamu bisa link share ke saya sehingga saya bisa ngecek gitu ya. Oke, saya mau bertanya tentang kosmetik atau skincare halal, tapi ketika kita baca ingredientnya masih terdapat alkohol. Yang mana? Yang mana? Yang itu. Alkoholnya itu berada pada komponen atau juga kan alkohol masih sering diperbincangkan hukumnya dalam penggunaannya. Ya, saya nggak tanya. Terus ini yang ditanyakan apanya? Kalau saya termasuk orang yang alkohol boleh digunakan kan alkohol kalau hanya untuk sebagai pengawet tidak untuk kan itu alkohol haramnya dikonsumsi, tidak haram untuk dipakai gitu. Saya tidak tahu ada nggak dari yang mengatakan. Jadi kadang yang susah atau yang saya tidak paham sebenarnya adalah upaya berbagai produk itu untuk menghalalkan. Misalnya ada kulkas halal misalnya, kulkas halal gitu ya. Misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau produknya itu ya tidak ada hukumnya gitu ya. Jadi kita bicara tentang fikih itu bicara tentang perbuatan orang, tidak bicara tentang bendanya. Babi itu halal apa haram? Babi itu yang nggak halal ya nggak haram. Yang haram itu mengkonsumsi daging babi, misalnya gitu ya. Jadi itu yang kadang ya nggak tahu sekarang yang jualan itu seperti apa. Jilbab halal, jilbab syar'i ya. Berarti nanti linknya disubmit di psikologi ya. Disubmit di bagian pensubmitan itu sudah kita sediakan tempat submitnya. Oke, sudah ini semuanya terjawab. Yang di chat ada yang mau komentar lagi? Silakan kalau ada yang mau menyampaikan lagi. Kalau tidak ada ya kita cukupkan loh ya. Jadi jangan lama-lama. Begini juga nggak perlu lama-lama kok ya. Cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Ya, cukup ya. Cukup. Ya, Cukup, cukup. Pak. Cukup, Pak. Sudah jelas ya. Sekali lagi tugasnya itu memberikan kemerdekaan kepada Anda untuk membuat. Tapi temanya itu adalah terkait dengan hukum Islam. Apa yang kira-kira menarik dari 5 yang sudah Anda temukan, kemudian dibuat versi publikasinya, entah itu artikelnya harus diupload, entah di blog, entah di media. Saya kira banyak sekali media online sekarang yang menerima artikel seperti itu. Nah, kemudian atau Anda bikin video, boleh, gitu ya. Saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Yang kebanjiran semoga selamat. Tidak ada halangan yang lebih berat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.